Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 549 Essence Bunga Nethermoon. Tang San mengangguk dan berkata, jika kamu tidak ingin bekerja sama dengan mereka, kami juga tidak dapat bekerja sama. Dengan peringkatmu saat ini di Ancestral Court Classic, mereka tidak dapat melakukannya. Tidak masalah untuk mencari dukungan dari kaisar lain. Kucing besar itu tersenyum kecut lagi, menggelengkan kepalanya, dan berkata, sudah terlambat. Sudah terlambat untuk menyesal telah menerima bantuan dari orang lain. Aku tidak menyangka bahwa pil obat yang diberikannya kepadaku akan sangat berharga. Tang San tertegun sejenak, selain penyembuhan, ada efek lain. Dia segera menangkap masalah dalam kata-kata kucing besar. Kucing besar itu mengangguk diam-diam dan berkata, pemurnian darah, atau goldenisasi. Aku tidak tahu nilai pil obat ini, tetapi jika itu ada di klan monster singa atau klan monster harimau, ini adalah sesuatu yang bisa berubah. Singa dan harimau biasa menjadi ras emas. Itu dapat memperkuat garis keturunan emas tipis di garis keturunan dan mengubahnya menjadi garis keturunan emas yang kuat. Aku seorang liger. Meskipun garis keturunanku telah bermutasi, tetapi fondasinya sendiri bukan dari garis keturunan emas. Keluarga kami pada dasarnya tidak. Bagaimanapun, ras emas sangat mementingkan garis keturunannya sendiri dan hanya akan menikah di dalam klan. Tidak ada yang namanya klan singa emas dan klan harimau suci emas bersama-sama. Obat yang diberikannya kepadaku adalah membuat garis keturunanku menjadi emas pada basis aslinya dan memperbaikinya lagi. Setelah garis keturunan dimurnikan, level garis keturunan yang pada dasarnya telah dipadatkan telah membuka saluran ke atas lagi. Hadiah ini terlalu berat, sangat berat sehingga aku tidak bisa berubah pikiran lagi. Mata Tang San menunjukkan ekspresi terkejut, Raja Singa Emas ini benar-benar akan memotongnya ketika saatnya untuk memotongnya. Untuk dapat menunjukkan kepadamu pil obat yang begitu berharga menunjukkan betapa mereka menghargai kemampuanmu. Kucing besar itu berdiri dengan dukungan, menghela nafas panjang, dan berkata, ini adalah akhir, aku tidak punya pilihan lain. Itu saja, ini juga jalan pintas bagiku untuk meningkatkan lebih cepat di masa depan. Setelah pertandingan selesai, aku akan kembali dan berbicara denganku. Ketika mereka berbicara, mereka harus memenangkan sesuatu untuk liger kami. Tang San mengangguk dan berkata, bahkan jika kamu punya ide, tunggu sampai kamu menjadi Raja Iblis Liger besar di masa depan. Pada saat itu, klan Liger akan menjadi keluarga kerajaan sejati dari klan singa dan harimau. Bagaimanapun, kamu memiliki warisan yang lengkap. Kucing besar itu memandang Tang San dan berkata, kamu memberi kami semua ini. Tidak banyak lagi yang bisa dikatakan, kamu adalah dermawan abadi klan Liger kami, tetapi jika kamu butuh sesuatu, katakan saja. Sama-sama, bahkan jika kamu melewati api dan air, kamu tidak akan ragu-ragu. Tang San menepuk bahunya yang lebar, itu bukan dermawan, kita bersaudara. Kucing besar itu akhirnya menunjukkan senyuman, ya, saudara. Pada saat ini, Mei Gongzi sudah naik ke atas panggung, dan ketika penampilan cantiknya muncul di atas panggung, para penonton juga menjadi sunyi. Game yang baru saja berakhir ini bisa dikatakan tercepat dan termudah untuk diselesaikan di antara 3 game pertama hari ini. Kekuatan kuat Meng Te meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada penonton. Itu kuat dan misterius. Bahkan pemain Bimen terkuat di negeri itu tidak bisa mendekat, dan dia dikalahkan di depan 2 bidang utama. Di akhir kompetisi Meng Te, sudah ada sorakan dari para juara. Pukulan nomor 1 memang layak. 4 pertandingan di babak pertama sudah berakhir, dan dengan munculnya Mei Gongzi, itu juga berarti dimulainya babak kedua. Mei Gongzi juga sangat mengesankan di hati para penonton. Putri yang bisa mengendalikan ruang ini berasal dari klan monster merak, dengan kekuatan yang luar biasa. Dan tidak hanya kompetisi individu, tetapi juga memasuki babak final dalam kompetisi ganda. Kamu bisa melihat kekuatannya. Itu juga mengontrol Tianjiling, artefak warisan dari klan monster merak. Sejauh ini, baru 2 pasang pemain yang telah mengikuti kompetisi individu dan ganda, dan semuanya telah mencapai babak final. Tang San dan Mei Gongzi adalah salah satu dari pasangan itu, dan salah satu dari pasangan lainnya adalah Meng Tete yang baru saja menyelesaikan pertandingan. Jelas, rencana naga hitam ini adalah untuk maju ke final di 2 kompetisi besar untuk memenangkan kejuaraan. Saat ini, babak final kompetisi ganda belum diundi,
dan tidak diketahui siapa yang akan menghadapi grup Munte, tetapi di babak berikutnya dari kompetisi individu, Tang San akan bertemu favorit pertama ini lebih cepat dari jadwal. Mei Gongzi berdiri di panggung kompetisi dengan tatapan tenang, tetapi di kedalaman tatapan tenang itu ada kepercayaan diri yang kuat. Kucing besar dan Tang San menang berturut-turut dan memasuki perempat final, yang merupakan dorongan besar baginya. Dia yakin bahwa dia akan mampu mengalahkan musuh yang kuat dan maju ke babak berikutnya. Pada saat ini, lawannya juga datang ke tahap kompetisi. Ini adalah pemain dari Kekaisaran Matahari, klan monster. Dapat dilihat dari situasi kompetisi bahwa roh memang agak berbeda dari monster dalam hal kekuatan individu. Sebagian besar dari 16 teratas adalah pemain monster. Ada jauh lebih sedikit roh. Muncul di seberang Mei Gongzi, dia juga tampak seperti seorang wanita, seluruh tubuhnya tampak diselimuti bayangan, dan dia mengenakan jubah hitam besar, memberikan perasaan misterius kepada orang-orang. Mei Gongzi sudah mendapatkan informasi pemain yang masuk 16 besar dari ayahnya sebelumnya, jadi ketika lotre berakhir, dia sudah tahu persis siapa lawannya. Ini adalah warisan dari garis keturunan Kaisar Langit Berawan Surgawi, pemain dari klan esensi Bunga Mingyue. Klan esensi Bunga Mingyue dan klan esensi Bunga Matahari Lai juga dikenal sebagai dua keluarga kerajaan dari Kekaisaran Richen. Tetapi kemampuan kedua klan tidak memiliki kesamaan. Pertempuran esensi Bunga Liang didominasi oleh Bunga Liang yang ganas dan maskulin, tetapi metode pertempuran esensi Bunga Mingyue aneh dan dingin. Lebih baik dalam pertempuran jarak dekat, daripada serangan jarak jauh seperti roh Bunga Matahari. Duri bulan dari esensi Bunga Bulan dikenal sebagai sarana serangan paling berbahaya. Lawan Mei Gongzi dapat memasuki tahap akhir, tentu saja itu bukan keberadaan yang mudah untuk dihadapi. Permainan dimulai. Wasit, Raja Iblis, mengumumkan dimulainya game kelima dari game 16 ke-8 hari ini. Pemain Moonflower Essence melangkah keluar hampir pada saat berikutnya, tubuhnya sangat kabur, seolah-olah telah bergabung ke dalam bayang-bayang, dan menghilang begitu diam-diam. Dan di tempat di mana ia menghilang, bayangan itu tiba-tiba menebal dan melebar keluar, membuat seluruh panggung menjadi gelap. Tampaknya semua cahaya ditelan. Mei Gongzi menggenggam dengan tangan kanannya, dan rahasia surgawi Ling jatuh ke telapak tangannya. Dia tidak khawatir tentang tembus pandang lawannya, dia mengendalikan ruang dengan pendalaman pemahaman tentang kekuatan ruang, setiap fluktuasi ruang berada di bawah kendalinya. Meskipun lawannya tersembunyi dengan baik, selama ada ruang untuk teraksi, dia dapat menemukan lawan pada saat pertama. Bayangan dingin tumpang tindih dan tumpang tindih, seolah-olah mereka terus-menerus mereplikasi. Bayangan berlapis seperti kabut tebal yang terus menumpuk dan bolak-balik, terus bergulir ke depan. Napas aneh juga lahir. Suhu di seluruh meja kompetisi turun dengan cepat. Tang San menonton pertempuran dengan sangat serius, ini adalah pertama kalinya dia melihat klan roh Bunga Mingyue melakukannya. Dia telah melakukan perjalanan ke Gunung Suci Kaisar Roh Surgawi Bumi Yin berkali-kali untuk menyerap energi Yin, dan dia juga sangat tertarik dengan klan roh Bunga Mingyue. Jika dia ingin menyelesaikan rencana garis keturunan supernya di masa depan, maka klan esensi Bunga Liang dan klan esensi Bunga Bulan Gelap adalah kekuatan garis keturunan yang dia butuhkan untuk menyerap pada saat yang sama. Napas esensi Bunga Mingyue dingin dan suram, dan penuh dengan napas misterius. Kekuatan yang menakutkan dan kuat memberi orang perasaan yang sangat aneh. Di sisi lain, Mei Gongzi tetap di tempatnya dan tidak bergerak, membiarkan Yin dan Qi di sisi yang berlawanan berubah menjadi bayangan yang menutupi seluruh bidang, bergegas ke arahnya. Dia sepertinya telah meninggalkan medan perang, berdiri di sana seperti patung, tidak bergerak. Penindasan bayangan semakin dekat, 200 meter, 150 meter, 100 meter. Solen 5 Chapter 550 Pertempuran Bulan. Pada saat ini, tiba-tiba, duri biru samar muncul diam-diam di belakang Mei Gongzi. Hampir seketika, itu berubah menjadi cahaya redup dan menusuk pinggangnya. Cahaya redup ini muncul dengan sangat tiba-tiba, dan bahkan sebelum bayangan di sisi yang berlawanan benar-benar tertindas, itu sudah melancarkan serangan. Ini membuat penonton gemetar, tetapi pada saat berikutnya, mereka melihat sosok Mei Gongzi seperti gelembung, menghilang diam-diam di bawah serangan duri bulan. Ya, Mei Gongzi juga menghilang. Duri biru samar menghilang dalam sekejap, dan para pemain esens Bunga Mingyue tidak muncul di panggung kompetisi karena serangan mereka gagal. Namun, dalam bayang-bayang tebal, cahaya biru kecil menyala satu demi satu. Seolah-olah ada keberadaan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya di bayang-bayang, bayang-bayang menyebar dengan cepat dan akan menutupi penonton. Pada saat ini,
langit tiba-tiba menjadi lebih cerah. Kecemerlangan perak yang indah menerangi meja kompetisi di bawah, dan juga membuat bayangan yang berat terlihat sedikit lebih terang dan lebih transparan. Itu adalah sekelompok pintu cahaya perak. Pintu cahaya ini diatur dengan rapi, satu di samping yang lain. Di dalam pintu cahaya, lingkaran cahaya perak aneh melintas seperti pusaran. Di atas pintu cahaya ini, sosok Mei Gongzi muncul kembali. Dalam sekejap, dirangsang oleh pintu ruang di udara, bayangan di bawah tiba-tiba melonjak, dengan paku biru yang tak terhitung jumlahnya, menyapu dan menutupi semuanya. Pintu cahaya perak bergoyang dan berputar sedikit, ketika bayangan itu bergegas ke pintu cahaya dengan napas dingin, mereka menghilang diam-diam dan menghilang. Tidak peduli berapa banyak bayangan dan sinar cahaya biru samar berlari, mereka tampaknya tersapu ke dunia lain, dan menghilang tanpa suara, dan tidak ada yang bisa bocor. Tetapi pada saat ini, di belakang Mei Gongzi, bayangan biru samar tiba-tiba muncul, cabang-cabang seperti pohon anggur terbuka, bunga biru yang tak terhitung jumlahnya terbuka, dan benang sari memuntahkan duri tajam, menutupi tubuhnya dari belakang. Tubuh halusuan Mei Gongzi menghilang lagi, menghilang ke udara, dan serangan itu gagal. Namun, duri bulan yang menembus pintu ruang meledak saat ini, berubah menjadi gas yin paling banyak dan mengaduk pintu cahaya, menyebabkan pintu spasial hancur dalam ledakan. Tabrakan di antara mereka tidak diragukan lagi sangat canggih, dan mereka semua menggunakan kekuatan darah mereka sendiri untuk menindas lawan mereka. Gunakan kekuatanmu sebanyak mungkin. Konsumsi gerbang ruang pasti lebih kecil daripada klan esensi bunga Mingyue. Klan esensi bunga Mingyue juga memiliki nama, yaitu dinamai Kaisar Esensi Surgawi Ertin, juga disebut klan esensi bunga Ertin. Pada saat ini, meskipun konsumsinya lebih besar daripada Mei Gongzi, aura paling yin dan dingin menyelimuti penonton, dan yin qi ada di mana-mana. Tidak peduli di mana Mei Gongzi menggunakan ruang untuk berteleportasi, selama dia masih di dalam tempat ini, itu akan terinfeksi oleh yin qi ini. Untuk sesaat, sosok Mei Gongzi di langit terus berkedip, membuka pintu ruang satu demi satu, melahap duri dan duri yang dilepaskan oleh para pemain esens bunga Mingyue. Itu juga membuat yin qi Sen dingin terus berlanjut, tumbuh lebih kuat. Tabrakan antara kedua belah pihak serba, dan mereka menemui jalan buntu untuk sementara waktu. Kucing besar itu berdiri di samping Tang San, juga menonton pertandingan. Ia berkata kepada Tang San, "Aku tidak mengerti sekarang, siapa sebenarnya yang diuntungkan." Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sulit untuk mengatakannya. Kemampuan klan esensi bunga Mingyue itu sangat kuat, meskipun mereka tidak memiliki metode serangan sengit dari klan esensi bunga liang, tetapi yin qi ini menyerang yang tak terlihat. Sekali tidak ditangani dengan benar, terinfeksi oleh yin qi akan menjadi masalah besar. Itu akan terus melemah. Jika berani ditampilkan dalam jangkauan yang begitu luas, itu harus didukung oleh artefak. Jika tidak, konsumsi tertinggi ini yin qi juga akan ini sangat besar." Xiao Mei mentransmisikan yin qi ini melalui kemampuan teleportasi gerbang spasial, terus-menerus mengkonsumsi kekuatan darah lawan. Bahkan jika diperkuat oleh senjata ilahi, kekuatan darah terbatas. Dalam proses kebuntuan ini, mereka juga mencari peluang untuk memberikan pukulan fatal kepada lawan mereka. Dalam arti tertentu, atribut luar angkasa Xiao Mei memiliki pengekangan tertentu pada atribut ekstrim ini. Tidak peduli apapun atributmu, hasilnya adalah sama dalam menghadapi perubahan ruang. Saat ini, Xiao Mei masih berada di atas angin, lagi pula, dia juga memiliki senjata ilahi. Ini tidak sesederhana meningkatkan kontrol ruang. Bagaimanapun, ini adalah warisan dari Peacock Demon Clan yang pernah melahirkan Kaisar Iblis Agung. Kucing besar itu tersenyum dan berkata, "Hubunganmu meningkat setiap hari." Memanggil Xiao Mei, dikatakan bahwa jika kamu peduli, akan ada kekacauan, tetapi kamu dapat melihatnya dengan jelas. Tang San tersenyum sedikit dan berkata, "Itu karena kekhawatiran bahwa kamu harus melihat dengan jelas." Tepat saat mereka berbicara, pertempuran di lapangan menjadi semakin intens, bayangan tebal secara bertahap berubah menjadi biru muda secara keseluruhan, dan cahaya redup yang tak terhitung jumlahnya terus melonjak, menyapu ke udara. Tubuh pemain Moonflower Essence tidak muncul lagi, dan gerbang cahaya di udara mulai berubah, dan lebih banyak celah ruang muncul. Cara teleportasi ditelan, dan celah ruang terhapus dalam bayangan-bayangan meletus. Pada saat ini, kedua belah pihak tampaknya telah memasuki persaingan di tingkat energi darah. Mei Gongzi masih tergantung di tengah panggung kompetisi, dan bulu surgawi di tangannya terus mengeluarkan cahaya perak, menyebabkan retakan di ruang mekar di udara. Langit sepertinya menjadi area terlarang olehnya. Surge tidak bisa menembus blokadenya.
Dengan cara ini, dia akan menjadi yang paling terpengaruh oleh Yin Qi pihak lain. Tapi dia tidak menekan, setelah celah ruang mencapai ketinggian tertentu, itu akan terus terkena dampak dan menghilang. Kedua belah pihak menemui jalan buntu. Mei Gongzi tenang dan tenang, rok panjangnya berkibar, dan dengan latar belakang lampu perak, dia tampak seperti Falan. Yin Qi yang melonjak di bawah terus dikonsumsi, tetapi dipadatkan dengan cepat, seolah-olah tidak ada habisnya. Cahaya perak tetap hidup, dan Mei Gongzi tampaknya telah memasuki keadaan khusus. Elemen luar angkasa dikumpulkan dari segala arah. Di bawah kendalinya, mereka selalu dapat mengalir keluar secara alami, membuka pintu ruang atau celah di spasial. Memblokir semua terburu-buru dari Yin Qi. Dia tampaknya telah mengambil keputusan, hanya mengkonsumsinya dengan pihak lain, dan melihat kekuatan garis keturunan siapa yang tidak dapat mendukungnya terlebih dahulu. Seperti yang telah dinilai Tang San, lebih baik Mei Gongzi memanfaatkannya daripada untuk dikonsumsi. Atribut luar angkasa menggunakan teleportasi, bukan menelan, jadi tidak perlu mencerna dan menghadapi Yin Qi itu, cukup teleportasi mereka. Jauh. Tetapi jika pemain Mingyue Flower Essence lawan ingin mengalahkan gerbang ruang, mereka harus menggunakan energi Yin mereka sendiri untuk menyerang gerbang ruang dan meledakkannya. Dalam proses tumbukan ini, sebagian gaya ditransmisikan, dan bagian lainnya dapat menyelesaikan tumbukan. Dalam proses konsumsi semacam ini, tidak diragukan lagi bahwa para pemain esens bunga Mingyue akan sedikit menderita. Dengan blokade celah ruang, Mei Gongzi tidak akan terinfeksi oleh banyak Yin Qi. Terus mengkonsumsi seperti ini, maka kemungkinan menang Mei Gongzi sangat tinggi. Dengan dukungan senjata suci di kedua sisi, penekanan pada atribut memberi Mei Gongzi keunggulan, jadi dia secara alami tidak terburu-buru sama sekali, dan tidak apa-apa untuk terus seperti ini. Pada saat ini, Yin Qi di bawah tiba-tiba runtuh ke dalam, dan saat berikutnya, tornado Yin Qi besar naik ke langit, menghancurkan celah ruang satu demi satu, mengguncang ruang, dan menyapu ke arah Mei Gongzi. Para pemain esens bunga Mingyue akhirnya tidak tahan lagi. Solen 5 Chapter 551 Harimau Putih. Menghadapi tornado Yin Qi besar yang naik ke langit, Mei Gongzi sama sekali tidak berniat melawan pihak lain. Dengan jentikan surgawi yang tersisa, dia menghilang lagi dengan kilatan cahaya perak. Itu tidak mempengaruhi teleportasinya sedikit pun karena tornado Yin lawan berdampak pada ruang. Baru-baru ini, dengan semakin dalam pemahamannya tentang sifat-sifat ruang, persepsinya saat ini tentang ruang adalah menciptakan ruang alih-alih mengobrak-abriknya. Langkah evolusi ini sangat penting. Oleh karena itu, ketika pihak lain menghancurkan ruang dan ingin dia tidak dapat berteleportasi, dia dapat membuat pintu ruang dalam kehancuran ini melalui lingga langit dan persepsinya sendiri tentang ruang, dan masih mentransmisikan dirinya secara stabil. Cara memilah ruang yang kacau dan mengubahnya menjadi ruang normal untuk menggunakan sendiri adalah sesuatu yang telah diteliti oleh Mei Gongzi baru-baru ini, dan telah membuat kemajuan besar. Tornado Yin Qi gagal, tetapi Yin Qi yang memenuhi langit tidak menyebar lagi, tetapi dengan cepat bergabung dan runtuh ke dalam. Sejumlah besar energi Yin paling banyak berkumpul di tengah, dan segera, aura dingin yang masih tersebar di seluruh panggung kompetisi berkumpul di tengah, dan itu berubah menjadi bentuk manusia lagi. Mengungkap tubuh pemain Moonflower Essence. Alasan mengapa ia tidak lagi terus menggunakan kemampuan kendali jaraknya adalah karena ia memahami bahwa jika terus seperti ini, pihak lain masih akan menggunakan teleportasi luar angkasa untuk membandingkannya. Konsumsi yang berkelanjutan pada akhirnya akan menghabiskan waktu, dan konsumsinya jelas lebih besar daripada Mei Gongzi, pada akhirnya hanya dirimu sendiri yang akan gagal. Setelah menimbangnya, ia segera mengubah taktiknya, memulihkan semua energi Yin ke dirinya sendiri, dan muncul kembali sebagai tubuhnya. Kedua belah pihak saling berhadapan dalam kehampaan, dan pemain esens bunga Mingyue mengangkat tangan mereka di kedua sisi tubuh, memegang paku biru samar di masing-masing tangan. Di depan dahinya, ada manik biru samar yang tergantung, seperti mata ketiganya, memancarkan cahaya dingin. Mata bulan adalah artefak dari esensi bunga Earthin. Mampu memadatkan dan memurnikan energi Yin, itu adalah artefak yang kuat dari kelas tambahan. Ini juga alasan mengapa ia berani melepaskan Yin Qi sebelumnya, dan dapat mengambil kembali Yin Qi yang disebarkannya dalam waktu singkat, agar tidak menyia-nyiakan kekuatan darahnya sendiri. Mampu memasuki tahap akhir pasti akan dihargai dan didukung oleh klan ini. Bukan orang yang dipecat dari klan Phoenix Api Abadi, dan tentu saja tidak terkecuali. Cahaya biru mata bulan mengembun, dan saat berikutnya, ia bergerak, dan cahaya biru memuntahkan dari belakang, mendorong tubuhnya untuk bergegas menuju Mei Gongzi seperti kilat.
Ia berpikir dengan sangat jelas bahwa tanpa melepaskan sejumlah besar energi untuk bersaing dengan lawan, dengan mata bulan, kekuatan garis keturunan yang sebelumnya dikonsumsi akan terus pulih, bahkan jika lawan terus-menerus lolos dari serangannya sendiri dengan cara rentang transmisi spasial, maka masalah besar semua orang adalah konsumsi yang imbang. Jika lawan ingin mengalahkannya, dia juga harus memilih untuk bertabrakan dengannya. The Moonflower Essences sendiri pandai bertarung jarak dekat. Selama ada kesempatan untuk bertarung jarak dekat, ia dapat menggunakan energi yin untuk terus mempengaruhi lawan. Juga diyakinkan bahwa selama pertempuran sebelumnya, lawan tampaknya mengatasi dengan baik melalui teleportasi spasial, tetapi tidak mungkin baginya untuk tidak tersentuh oleh Yin Qi. Dari sudut pandangnya, jika Mei Gongzi ingin mengalahkannya, tidak mungkin untuk menghindarinya sepanjang waktu. Atribut luar angkasa memiliki batasan tertentu, tetapi di sisi lain, energi yin tertingginya selalu memengaruhi Mei Gongzi. Menghadapi benturan lawan, Mei Gongzi sepertinya ingin mengerti, dan dia tidak melarikan diri dengan teleportasi. Bulu langit di tangannya bergetar dan berubah menjadi sinar perak untuk menunjuk ke arah lawan. Perasan garis keturunan asli berubah menjadi pertarungan jarak dekat. Kecepatan kedua belah pihak sangat cepat, dan pemain esens bunga Mingyue langsung senang ketika mereka melihat Mei Gongzi memilih untuk bertarung dengannya. Pada saat yang sama saat paku di tangannya ditusuk, 9 paku langsung muncul, menusuk Mei Gongzi dari arah yang berbeda pada saat yang sama. Dawson terjalin dan diblokir. Mei Gongzi sama sekali tidak kacau, pena bulu surgawi ditarik dalam busur melingkar di tangannya, dan semua paku jatuh ke satu sisi di bawah traksi, lingkaran misterius langit. Bukankah dia pandai bertarung jarak dekat? Pembalap esens bunga Mingyue melompat dan menabrak Mei Gongzi dengan tubuhnya sendiri, dan duri yang tak terhitung jumlahnya muncul dari seluruh tubuhnya. Tidak ada keraguan bahwa selama ada duri yang ditusuk, permainan kemungkinan besar akan berakhir. Kemampuan klan monster merak untuk mengendalikan ruang sangat kuat, tetapi tubuh mereka relatif lemah. Ini adalah kognisi terpadu dari semua kelompok etnis ke klan monster merak. Di mata pemain Moonflower Essence, lawan tidak memiliki kemungkinan lain selain teleportasi. Tapi selama Mei Gongzi melakukan teleportasi, kesempatannya akan datang. Itu telah mengunci napas Mei Gongzi dari jarak dekat melalui mata dunia bawah. Tidak peduli di mana dia berteleportasi, serangannya sendiri akan terus mengikuti. Meskipun kelimanya lapangan 100 meter tidak kecil, untuk tingkat kultivasi mereka, hanya hitungan detik. Dalam pertarungan jarak dekat, Yin Qi seseorang harus mampu menginfeksi lawan secara terus-menerus, sehingga melemahkan lawan dan akhirnya menang. Pada saat itu, adegan yang mengejutkan semua penonton terjadi di saat berikutnya. Tianjiling di tangan Master Mei tiba-tiba menghilang, dan pada saat menghilang, bahkan cahaya perak sebening kristal pun mereda. Dalam menghadapi tabrakan dengan duri di seluruh pemain Moonflower Essence, dia sebenarnya tidak menghindar atau menghindar, dan membuat gerakan yang membuat semua orang merasa luar biasa. Dia membuka tangannya, dan benar-benar memeluk kontestan Mingyue Flower Essence. Cahaya perak yang awalnya mengelilingi tubuhnya berubah menjadi warna pijar yang penuh dengan niat membegal pada saat ini, dan cahaya pijar itu mengembun menjadi potongan-potongan seperti baju besi di permukaan tubuhnya, menjadi jenderal wanita heroik dengan helm top. Ketika duri bulan menusuk baju besi yang dipadatkan oleh cahaya putih, mereka semua membungkuk, dan tidak ada yang bisa menembusnya. Pada saat ini, dia membanting dengan sekuat tenaga, dan dia telah mengunci aura Mei Gongzi dengan mata Mingyue, dan hendak mengejar pemain esens bunga Mingyue yang mengirimnya, dan dia benar-benar menabrak lengan Mei Gongzi. Penilaian yang salah membuatnya benar-benar terpana. Bagaimana bisa? Pada saat berikutnya, kekuatan besar telah diperas bersama dengan niat membegal tirani, dengan kuat melingkari tubuhnya. Di kotak kaisar, aku tidak tahu kotak mana yang berasal suara aneh, harimau putih Tiangang Jia. Bukankah baju besi putih yang indah dan halus dengan aura pembegal tirani itu salah satu kemampuan kuat yang terkenal dari penguasa iblis harimau putih besar, armor harimau putih Tiangang. White Tiger Tiangang Armor mungkin tidak dapat dibandingkan dengan Mammoth Demon Emperor dalam hal pertahanan, tetapi ini adalah kombinasi dari serangan dan pertahanan. Dilengkapi dengan 7 pembegalan harimau putih. Niat membegal tingkat ke-7 meletus, dan ia mampu secara instan melepaskan 7 kali kekuatan murninya sendiri. Dengan niat membegal yang mengerikan, itu menghancurkan tubuh dan jiwa lawan secara bersamaan. Ketika Kaisar Iblis Besar Harimau Putih memecahkan 7 pembegalan Harimau Putih, bahkan Kaisar Iblis Besar lainnya di depannya akan menjauh darinya dan tidak akan melawannya secara sembarangan. Dalam hal kekuatan ledakan,
Kaisar Iblis Harimau Putih Besar tidak ada duanya di antara Kaisar Iblis Besar dan Kaisar Roh Surgawi. Bahkan ketika Great Crystal Demon King menghadapi White Tiger Seven Kills, dia harus meniru White Tiger Seven Kills untuk menyerang dan melakukan serangan balik untuk menahannya. Siapa yang mengira bahwa White Tiger Tiangang Jia dan White Tiger Seven Kills sebenarnya akan digunakan dari seorang putri dari klan monster merak? Ledakan ini terlalu tiba-tiba, belum lagi esensi Bunga Mingyue sebagai pihak yang terlibat, bahkan para kaisar yang menyaksikan pertempuran tidak mengharapkan situasi seperti itu terjadi. Hanya Tang San yang menunjukkan kelembutan tanpa akhir di matanya saat ini. Menghadapi esens Bunga Mingyue, kekuatan Mei Gongzi berada di atas angin, bahkan jika dia tidak menggunakan garis keturunan keduanya, dia sepenuhnya mampu mengalahkan lawannya. Tampilan tiba-tiba dari garis keturunan kedua, tentu saja, bisa menang lebih cepat. Tetapi yang lebih diketahui Tang San adalah bahwa dia berbagi tekanan pada dirinya sendiri. Berbagi tekanan dari beberapa pemilik garis keturunan. Soul Land 5 Chapter 552 Mei Gongzi memasuki perempat final. Mei Gongzi tahu bahwa dia memiliki banyak garis keturunan. Dalam kompetisi sebelumnya, Tang San telah menampilkan 2 garis keturunan di permukaan. Dalam kompetisi ini, selain dia, tidak ada pemain lain yang menggunakan garis keturunan kedua. Jelas bahwa banyak garis keturunan Tang San diperhatikan. Pada saat ini, Mei Gongzi memamerkan garis keturunan Kaisar Iblis Harimau Putih Besar, ditambah garis keturunan klan Iblis Merak. 2 garis keturunan teratas digabungkan menjadi satu, dan secara alami dialah yang menarik perhatian. Akibatnya, tekanan Tang San untuk diperhatikan sangat berkurang. Karena salah penilaiannya sendiri, pemain Mingyue Flower Essence yang berpelukan telah kehilangan kesempatannya. Niat membegal yang menakutkan benar-benar memblokirnya, dan kekuatan 7 tahap dan niat membegal dari White Tiger Seven Kills meletus, meninggalkannya tanpa peluang sama sekali. Tubuhnya langsung ambruk dalam pelukan Mei Gongzi. Semua paku hancur, niat membegal memasuki tubuhnya, kehilangan kekuatan bertarungnya, dan dihalangi oleh pengekangan ruang oleh transformasi Mei Gongzi kembali ke transformasi merak. Ini sudah menunjukkan belas kasihan. Jika tidak, dia akan tercabik-cabik jika dia dibegal oleh macan putih dalam jarak yang begitu dekat. Di akhir pertandingan, Mei Gongzi menang dan memasuki perempat final dengan lancar. Penonton sudah gempar. Harimau Putih, Merak, darah ganda. Kapan Kaisar Iblis Harimau Putih dan klan Iblis Merak memiliki hubungan yang begitu dekat? Bahkan anggota senior dari Istana Leluhur, Kaisar Iblis Besar dan Kaisar Roh Surgawi tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke samping, dan tanpa sadar memusatkan perhatian mereka pada arah kotak di mana Kaisar Iblis Besar Harimau Putih berada. Hari ini, Kaisar Iblis Macan Putih Besar datang untuk menonton pertempuran. Kaisar Iblis Agung yang menembus langit dan bumi ini ada di sana. Dengan 2 garis keturunan teratas pada saat yang sama, dan keduanya dapat mengerahkan kekuatan tingkat atas, perhatian Mei Gongzi langsung melonjak dan menjadi fokus perhatian. Di kotak di sudut, Kaisar Iblis Agung Jing Feng duduk di kotaknya dengan ekspresi rumit. Niat membegal membayang di matanya. Dia tahu mengapa Mei Gongzi memiliki garis keturunan Kaisar Iblis Harimau Putih Besar, karena dulu dia, kekasihnya, adalah keturunan manusia dengan darah Kaisar Iblis Harimau Putih Besar yang mengalir. Gadis bernama Xiao Mei ini adalah keturunannya dan Kaisar Iblis Merak Besar, dan jarang memiliki 2 garis keturunan pada saat yang bersamaan. Memegang Tianjiling, tampaknya juga telah memperoleh pengakuan warisan dari klan monster Merak. Dengan kekuatan yang dia tunjukkan hari ini, kendalinya atas spasial, dan mampu menggunakan White Tiger Heavenly Gang Armor dan White Tiger Seven Kills of White Tiger Demon Emperor, masa depannya tidak terbatas. Pasti memiliki kualifikasi Kaisar Iblis Besar. Tidak heran pria itu memilihnya sebagai ahli warisnya. Di masa depan, jika dia benar-benar diizinkan untuk mewarisi dan tumbuh dewasa, aku khawatir dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memenangkan kota Keri lagi. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Setelah klasik pengadilan leluhur selesai, kita harus segera mengalahkan kota Keri. Adapun gadis ini, satu-satunya cara adalah mencekiknya di buayan dan mencegahnya benar-benar tumbuh dewasa. Bahkan jika dia menyinggung Kaisar Iblis Macan Putih Besar karena ini, dia tidak akan ragu. Di penghujung pertandingan ini, Tang San, Mei Gongzi, dan Big Chat semuanya masuk ke perempat final turnamen perorangan klasik Zuting. Mereka menduduki 3 dari 8 posisi, dan mereka tidak akan bertemu di babak selanjutnya. Ini tidak diragukan lagi hasil terbaik sejauh ini. Ketika Mei Gongzi turun dari panggung, Tang San sudah menunggunya di sana. Melihat Mei Gongzi yang berjalan ke arahnya,
Tang San menghela nafas pelan dan berkata, kamu tidak perlu melakukan ini. Ini akan membuatmu lebih stres. Mei Gongzi tersenyum sedikit, tetapi berkata dengan acuh tak acuh, jika aku ingin melangkah lebih jauh, maka aku akan menunjukkannya cepat atau lambat. Tidak apa-apa. Dengan cara ini, aku bisa menang lebih cepat. Jika aku cedera hari ini, kita akan memiliki pertandingan ganda besok. Apa yang harus aku lakukan? Aku khawatir tentangmu sekarang, dan lusa kamu akan menghadapi Meng Te. Apakah kamu yakin? Tang San tersenyum pahit, lakukan yang terbaik. Ini tidak mudah untuk dihadapi. Meng Te memang sulit untuk dihadapi, putra kegelapan itu memang lawan terkuat yang akan dihadapi Ancestral Court Klasik ini. Keduanya kembali ke tempat istirahat bersama. Kucing besar itu sudah pergi setelah menonton permainan putra yang sempurna. Dia kembali untuk beristirahat dan pulih dari cederanya. Mei Gongzi memiliki transformasi macan putih yang sangat mengejutkannya. Awalnya, ketika garis keturunannya mulai menjadi emas, masih terasa bahwa bahkan jika dia lebih rendah dari Tang San, dia masih harus lebih kuat dari Mei Gongzi. Melihat transformasi Mei Gongzi menjadi harimau putih, ia menyembunyikan wajahnya dan melarikan diri. Kelemahan terbesar dari klan Iblis Merak adalah bahwa tubuh mereka relatif lemah, tetapi dengan tambahan garis keturunan Kaisar Iblis Macan Putih Besar, yang telah mengintegrasikan serangan dan pertahanan, dan menembus langit, kekurangannya sepenuhnya dibuat-buat. Mei Gongzi, yang memiliki kekuatan dua garis keturunan, tidak memiliki kepercayaan diri untuk bersaing. Bukankah mungkin kamu bisa menggunakan dua garis keturunan sekaligus, kamu harus berganti? Tang San bertanya pada Mei Gongzi. Mei Gongzi mengangguk ringan dan berkata, ini juga yang membuatku penasaran dengan kemampuanmu. Mengapa kamu bisa menggunakan beberapa kemampuan sekaligus tanpa bertentangan antar garis keturunan? Tang San berkata, situasiku berbeda darimu. Kemampuan intiku bukanlah kekuatan darah. Setiap jenis kemampuan darah adalah manifestasi berbeda dari inti yang sama denganku. Mei Gongzi sedikit mengernyit dan berkata, lalu apakah ada cara aku bisa menyelesaikannya? Jika aku bisa menggunakan kemampuan kedua garis keturunan pada saat yang sama, kekuatanku pasti akan meningkat banyak. Tang San berpikir sejenak, lalu berkata, jangan khawatir, kamu hanya memiliki dua jenis kekuatan garis keturunan. Berbicara secara logis, itu bukan tidak mungkin untuk dikendalikan. Aku akan memikirkan cara, tetapi itu harus dilakukan secara bertahap, itu tidak bisa dicapai dalam semalam. Baik. Tidak tinggal di tempat istirahat, Tang San, Mei Gongzi, dan kucing besar kembali ke tempat tinggal mereka untuk beristirahat. Pertarungan hari ini jelas berbeda dari game sebelumnya. Setelah memasuki tahap akhir, lawan akan jauh lebih sulit untuk dihadapi. Apalagi dengan dukungan ras masing-masing, perlengkapannya jauh lebih baik. Sangat bisa dibayangkan bahwa setelah memasuki perempat final, lawan mereka akan dipersenjatai habis-habisan. Tang San dengan hati-hati mengamati lawan berikutnya hari ini. Kekuatan Meng Te adalah di antara semua lawan yang dia temui kali ini. Yang pertama membuatnya merasa bahwa dia akan menyebabkan masalah besar, karena dia tidak bisa menang. Meng Te ini benar-benar telah melangkah ke tingkat dewa dalam setengah langkah, tepatnya, mungkin dengan sengaja menekan kultivasinya, jika tidak, dia pasti sudah memasuki tingkat dewa. Pemahamannya tentang elemen gelap adalah pemahaman terdalam tentang elemen di antara semua ras yang pernah dilihat Tang San di dunia ini. Pemahaman Mei Gongzi tentang elemen ruang meningkat dari hari ke hari, dan kecepatan kemajuannya sangat cepat, tetapi masih ada perbedaan dari pemahaman Meng Te saat ini tentang elemen gelap. Meng Te seperti elemen gelap besar, tidak mendorong elemen untuk membuat dirinya menjadi tubuh elemen, tetapi sudah seperti tubuh elemen itu sendiri. Lawan seperti itu sangat sulit untuk dihadapi. Tang San perlu memikirkan matang-matang bagaimana cara melawan lawan yang kuat ini saat menghadapinya di pertandingan berikutnya. Apalagi konfrontasi mereka tidak hanya dalam kompetisi individu. Dengan hadirnya Meng Te, persaingan gandanya diharapkan akan sangat sukses. Tidak peduli kapan ditarik, maka kamu dan Mei Gongzi pasti akan menghadapinya. Untuk kompetisi individu, hasil Tang San saat ini sudah memuaskan. Awalnya, dia tidak pernah berpikir untuk memenangkan kompetisi individu. Itu akan terlalu mencolok, keberadaan Kaisar Iblis Besar dan Kaisar Surgawi yang terlalu memperhatikan. Namun untuk pertandingan ganda, demi Mei Gongzi, ia memiliki obsesi yang kuat untuk memenangkan kejuaraan. Ini adalah kerjasama pertama antara dia dan Mei Gongzi, dan ini juga merupakan replika dari kombinasi 3-5 sebelumnya. Dia ingin memenangkan kejuaraan ini dari lubuk hatinya. Jadi, apapun yang terjadi,
Montertey adalah orang yang harus dia kalahkan, dan ini akan menjadi batu sandungan terbesar baginya dan Mikoto. Bahkan kucing besar. Jika Tang San kalah dari Meng Tei di pertandingan individu berikutnya, maka lawan Meng Tei adalah kucing besar yang bisa menang dan masuk ke semifinal.